Ya, dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah join dalam Zoom ini, dalam diskusi hari ini. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari segala virus-virus yang ada di bumi ini. Perkenalkan, nama saya Aldi. Saya sebagai moderator dan pemateri dalam diskusi hari ini. Diskusi hari ini akan memaparkan tentang ketentuan program remedial dan program pengayaan yang disusun oleh pertama Lutfi Ainun Fajrin, Saidah Aminah, Aldinur Fauzi, Suci Anggraini Bima Putri, dan Melisa Almi Diana. Pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saidah Aminah. Untuk Saidah dipersilahkan. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian program remedial. Remedial merupakan program pembelajaran yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum mencapai KKM dalam suatu KD tertentu. Pembelajaran remedial ini diberikan setelah hasil penilaian sudah dianalisis oleh guru, dan hasilnya itu diberikan kepada peserta didik untuk dilihat. Setelah itu, peserta didik akan melakukan remedial. Remedial ini merupakan suatu hak yang diperuntukkan peserta didik. Lalu selanjutnya ada menurut Ijati pada tahun 2015 halaman 57 menyatakan bahwa remedial berarti hal-hal yang berhubungan dengan perbaikan. Program remedial ini merupakan implikasi dari teori belajar tuntas yang memerlukan upaya tambahan untuk mengatasi dan membantu siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar tersebut. Salah satunya yaitu mengadakan program remedial ini membantu siswa yang belum mencapai nilai dari KKM. Untuk hal ini memperhatikan perbedaan latar belakang yang dihadapi oleh siswa, yaitu kesulitannya dari masing-masing siswa, bisa dari misalnya keterampilan atau pengetahuannya sendiri. Maka dapat disimpulkan remedial ini merupakan khusus ditawarkan pada tingkat sekolah menengah di sistem akademik, yaitu untuk mempersiapkan siswa yang kurang berprestasi atau rendah prestasinya, sehingga mendapatkan tempat di institusi yang lebih tinggi di kemudian hari. Terima kasih, pemaparan materi yang saya telah selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada saudari Saidah. Selanjutnya dijelaskan oleh Suci. Kepada Suci dipersilahkan. Selanjutnya yaitu pengertian program pengayaan. Pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui KKM. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan kompetensi yang dari pengayaan biasanya diberikan setelah berdasarkan PH. Pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan tidak kali sebagaimana pelajaran media. Program pengayaan adalah salah satu upaya untuk membantu siswa yang mencapai ketuntasan belajar untuk memperluas pengetahuan yang dimilikinya. Program pengayaan bagi belajar harus betul disiapkan agar ada fasilitator tadi dalam materi yang diberikan. Terima kasih moderator.
Ya, selanjutnya akan dijelaskan tujuan dan fungsi remedial oleh saudari Melisa. Untuk saudari Melisa dipersilahkan. Melisa ada? Untuk saudari Melisa ada? Untuk saudari Melisa, apakah ada kendala? Ya, dan lanjut dulu ya. Akan dijelaskan oleh saya prinsip-prinsip program remedial. Yang pertama ada adaptif, yang kedua interaktif, yang ketiga fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian, yang keempat pemberian umpan balik segera mungkin, yang kelima pelayanan sepanjang waktu. Yang pertama ada adaptif. Adaptif itu artinya mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, dalam pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua ada interaktif. Interaktif dalam pembelajaran remedial hendaknya melibatkan keaktifan guru untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan selalu memberikan monitoring dan pengawasan agar mengetahui kemajuan belajar peserta didiknya. Yang ketiga ada fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Pembelajaran remedial perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian ya yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Yang keempat, ada pemberian umpan balik sesegera mungkin. Umpan balik ini berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya. Perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut. Yang kelima ada pelayanan sepanjang waktu. Nah, pembelajaran remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis program pengayaan yang akan dijelaskan oleh saudari Lutfi. Lutfi dipersilahkan. Terima kasih untuk Bapak Moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis program pengayaan. Menurut Devdiknas 2013 halaman 20 sampai 22 terdapat 3 jenis pembelajaran pengayaan. Yang pertama ada kegiatan eksploratori yang masih terkait dengan KD yang sedang dilaksanakan yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Sajian yang dimaksud itu berupa peristiwa sejarah
buku tokoh masyarakat yang secara reguler tidak tercakup dalam kurikulum. Poin yang kedua ada keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman yang investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Lalu poin yang ketiga ada pemecahan masalah. Di sini pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan investigatif atau penelitian ilmiah. Selanjutnya ada jenis-jenis program pengayaan pemecahan masalahnya yang ditandai dengan yang pertama ada identifikasi bidang permasalahan yang akan dikerjakan. Lalu yang kedua penentuan fokus masalah atau problem yang akan dipecahkan. Dan yang ketiga penggunaan berbagai sumber. Yang keempat pengumpulan data menggunakan teknik yang relevan. Yang kelima analisis data. Dan yang keenam penyimpulan hasil investigasi. Agar pemberian pengayaan tepat sasaran di sini maka perlu ditempuh langkah-langkah yang sistematis, yaitu pertama mengidentifikasi kelebihan kemampuan belajar peserta didik, dan yang kedua memberikan perlakuan atau treatment pembelajaran pengayaan. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Lutfi. Selanjutnya akan dipaparkan yang tadi tentang tujuan dan fungsi remedial kepada Saudari Melisa, dipersilahkan. Saudari Melisa, apakah ada kendala? Sudah ada suaranya? Ya, sudah. Ya, Silahkan. sebentar. Tujuan dan fungsi remedial. Tujuan pembelajaran remedial adalah untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan memperbaiki prestasi belajarnya. Sebentar. Tujuan pengajaran remedial menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono secara umum tidak berbeda dengan pengajaran dalam rangka mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Secara khusus, pengajaran perbaikan bertujuan agar siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan melalui proses perbaikan. Tujuan pembelajaran remedial adalah untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dengan memperbaiki prestasi belajarnya. Yang pertama ada fungsi korektif. Fungsi korektif adalah dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Sebelum proses belajar mengajar dimulai, guru membuat perencanaan pembelajaran agar memperoleh hasil yang diharapkan. Dengan demikian, guru dapat mengetahui perbedaan individual siswa dan kesulitan belajar siswa tersebut. Yang kedua ada fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu memungkinkan guru, siswa, dan pihak lain dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik
terhadap pribadi siswa. Kepribadian siswa sangat mempengaruhi hasil belajarnya. Oleh karena itu, guru atau pihak lain dapat memahami kepribadian pada diri siswa atau perbedaan pada masing-masing siswa. Yang ketiga ada fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian yaitu pengajaran remedial dapat membentuk siswa untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya sehingga peluang untuk mencapai hasil lebih baik, lebih besar. Yang selanjutnya ada fungsi pengayaan. Fungsi pengayaan yaitu dapat memperkaya proses belajar mengajar. Pengayaan dapat melalui atau terletak dalam segi metode yang dipergunakan dalam pengajaran remedial sehingga hasil yang diperoleh lebih banyak, lebih dalam, atau dengan singkat prestasi belajarnya lebih kaya. Yang terakhir yaitu ada fungsi terapeutik. Fungsi terapeutik yaitu secara langsung ataupun tidak, pengajaran perbaikan dapat memperbaiki atau menyembuhkan kondisi kepribadian yang menyimpang. Penyembuhan ini menunjang penyampaian prestasi belajar dan pencapaian prestasi yang baik dapat mempengaruhi pribadi. Terima kasih. Ya, terima kasih pada pemateri semua. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Barangkali ada yang kurang dipahami oleh pemateri semua, oleh rekan-rekan semua, kurang dimengerti, boleh bertanya. Aku mau nanya, Di. Siapa itu teh? Regina. Oh iya, boleh. Mangga Regina. Kan tadi ya Saidah bilang kalau remedial itu dilakukan di sekolah menengah. Berarti di SD juga, berarti kalau di SD nggak ada remedial gitu, atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima Siap. kasih. Terima kasih. Dari kelompok mana Regina? 5. Kelompok 5. 5? Iya, 5. Siap. Saya tampung dulu ya. Ya. Ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi kepada rekan-rekan semua? Iya, untuk mempersingkat waktu ya, karena waktunya hampir habis, saya izin menjawab, Bapak Moderator. Ya, silahkan kepada Saudari Saidah. Tadi di penjelasannya kan itu menurut Ijati ya, Bu Regina, bahwa dapat disimpulkan pendidikan remedial itu dikhususkan atau ditawarkan pada tingkat sekolah menengah untuk mendapatkan nilai yang lebih baik pas nanti naik ke institut yang lebih tinggi. Namun pada kenyataannya memang ada di SD atau di SMP juga yang menggunakan remedial. Dan sebetulnya itu lebih baik karena tidak mungkin kan kita mendapatkan nilai di bawah KKM ya kalau di rapot. Biasanya itu guru semaksimal mungkin mengadakan remedial itu emang dari sejak dini.
remedial ini biasanya dilakukan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik dari sebelumnya agar kelak dia menaiki jenjang yang lebih tinggi itu dapat menyesuaikan gitu. Itu mungkin menurut pribadi saya, atau mungkin menurut pribadi yang lain ada yang mau menambahkan persepsinya bagaimana? Boleh? Ya, apakah ada yang ingin menambahkan dari jawaban Saudari Saidah atau menyanggah? Boleh? Mangga. Dan kepada Saudari Regina, apakah jawabannya sudah puas? Sudah mengerti, terima kasih. Siap, terima kasih kepada Saudari Regina dan terima kasih kepada Saudari Saidah. Sepertinya waktu sudah mulai menipis. Alangkah baiknya kita tutup saja ya diskusi kali ini. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dalam diskusi hari ini. Semoga materi yang kita sampaikan bermanfaat kepada teman-teman semua dan bisa dipahami lah. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.